Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu, anak-anak yang Engkau pelihara dalam semua aktivitas kami sepanjang hari ini, dan sebentar akan beristirahat malam. Namun kami, ya Tuhan, ingin dan rindu akan siraman rohani melalui firman-Mu, untuk meneguhkan hati kami dalam kehidupan ini, untuk memberi kami petunjuk, menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ampunkan kami dalam segala kelemahan, kekurangan kami sepanjang hari ini, ya Tuhan, sehingga kami layak di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP adalah dari Injil Markus pasal 5 ayat 32 sampai 34, dan pembimbing renungan adalah dari ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Tulus memberitahukan segalanya kepada Tuhan. Ketulusan hati memberitahukan segala sesuatu kepada orang tertentu pasti ada alasannya. Sebab tidak jarang orang selalu berkelit hingga berbohong dan sengaja membuat skenario agar suatu kejadian salah yang dilakukannya sepertinya bukan dia yang melakukannya. Namun mereka yang seperti ini lupa bahwa jepek dopak ni gabus, kata orang Batak. Maksudnya kesalahan yang disembunyikan akan ketahuan. Dan secara teologis, sebagaimana dikatakan Amsal 15 ayat 3 bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Berarti kebohongan manusia, walaupun disembunyikan dalam-dalam, pasti diketahui oleh Tuhan. Kamera pengawas Tuhan tidak mungkin dirusak petir. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari perikop singkat firman Tuhan pada malam hari ini. Seorang perempuan yang merindukan kesembuhan dari penyakit pendarahan kronik. Dia mendengar berita tentang Yesus, lalu di tengah kerumunan orang, tanpa pemberitahuan, tanpa minta izin, menjamah jubah Yesus. Dia melakukan itu karena ada keyakinannya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, dia sembuh karena ada kuasa keluar dari Yesus. Namun yang terjadi ketika Yesus berpaling, justru menanyakan siapa yang menjamah jubahnya. Atas pertanyaan itu, perempuan itu takut. Tentulah dia ketakutan karena kesembuhan secara ajaib yang dialaminya. Takut di sini bukan takut dalam arti ngeri, melainkan takut penuh hormat karena melihat mujizat Tuhan yang penuh kuasa. Terbukti si perempuan malah tampil ke depan, bukannya lari. Ketakutan ngeri pasti membuat seseorang lari menjauh. Ini ketakutan yang berbeda. Takut dalam arti takjub, penuh syukur. Si perempuan
tersungkur, artinya berlutut dan bersujud, bukan jatuh tanpa sengaja. Dalam keadaan bersujud itu, ia menyampaikan kepada Tuhan, tentu saja juga kepada orang-orang yang hadir di saat itu, apa yang baru saja dialaminya. Ia mengaku bahwa dia yang telah menyentuh jubah Tuhan dan memperoleh kesembuhan secara ajaib. Ini merupakan suatu kesalahan jika dengan sengaja menjamah jubah orang lain, apalagi jubah yang tidak dikenal atau orang yang tidak saling kenal. Sebenarnya ketika dia telah sembuh, bisa saja dia pergi menghindari agar tidak ketahuan bahwa dia yang menjamah jubah Yesus tanpa izin. Tetapi bukan itu saja yang dia lakukan, melainkan mengakui bahwa dia menjamah jubah itu. Ya, boleh kita pahami seperti menyedot energi kuasa dari Yesus tanpa izin. Juga dengan tulus memberitahukan segalanya kepada Tuhan. Tidak disebutkan apa saja yang dimaksudkan dengan segalanya di sini. Tetapi mungkin juga dia telah membeberkan segala dosanya. Namun yang penting di sini bahwa dia mau memberitahukan kepada Tuhan segalanya dengan tulus. Dan hal seperti itulah yang paling penting apapun yang terjadi dalam diri kita, dalam diri seseorang, di hadapan Tuhan perlu dengan tulus mengakuinya. Tidak perlu dan tidak ada arti bersembunyi, sebab Tuhan tahu segalanya. Karena itu mari kita dengan tulus membuka hati, memberitahukan segalanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran, dalam hati, dan semua tindakan kami. Benar bahwa Engkau tahu, melihat setiap apa yang kami lakukan, baik yang dilakukan yang baik atau yang jahat. Ya Tuhan, biarlah kami semakin sadar, memahami, dan taat, serta mau terbuka di hadapan-Mu. Sebab ketika kami berkelit, setiap kami berbohong, itu adalah menambah dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu, kiranya kami mau terbuka, mau menyerahkan diri di hadapan-Mu saja. Ampunkan kami ya Bapa jika selama ini ada upaya kami untuk menyembunyikan hal-hal tertentu, terutama yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sudah agak lama di tempat tidur karena kurang sehat fisik yang lemah. Ya Tuhan, kami yakin mereka berdoa, keluarga mereka juga berdoa. Kami mohon Tuhan dengarlah doa-doa kami untuk kesembuhan mereka. Dan terutama adalah meneguhkan hati mereka berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.